kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Desi Purnamasari dengan NIM 50317111019. Oke, pada kesempatan ini aku akan menjelaskan sedikit nih tentang kerusakan lingkungan akibat sampah. Di mana permasalahan ini tuh sering banget nih terjadi gitu di lingkungan sekitar kita. Di mana sampah banyak menumpuk dan akan terjadi berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, sebelum berbicara lebih jauh nih, kita harus tahu terlebih dahulu sampah itu apa sih? Sampah adalah barang yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga. Di mana sampah ini biasanya adalah barang yang sudah tidak dipergunakan atau tidak lagi berguna di masyarakat. Maka dari itu, sampah ini akan banyak sekali menumpuk di sekitar kita, di mana sampah ini ketika lama-kelamaan tidak dibuang atau tidak ada daur ulang kembali, maka itu akan menjadi satu permasalahan baru, di mana sampah-sampah tersebut akan menumpuk seperti itu. Oke, di sini ada 3 jenis sampah nih yang saya ambil. Pertama, itu ada sampah organik, di mana sampah-sampah ini merupakan sampah dari rumah tangga atau sampah dari ibu-ibu nih yang sering-sering masak. Biasanya ada sampah sayur, sampah buah-buahannya. Maka dari itu sampah yang seperti itu termasuk dalam sampah organik. Seperti contohnya itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, atau lain sebagainya yang bisa dimakan oleh ternak. Yang kedua itu ada sampah anorganik, di mana sampah ini merupakan sampah yang berasal dari bekas botol minuman seperti itu. Di mana sampah ini biasanya itu bisa didaur ulang kembali, bisa dijadikan apapun itu. Gitu. Contohnya ya seperti kaleng minuman, koran atau lain sebagainya. Yang ketiga itu ada sampah berbahaya bertiga, di mana sampah ini merupakan sampah yang berbahaya bagi kita, masyarakat sekitar, di mana sampah-sampah ini bisa menjadi bisa menjadi satu yang berbahaya banget nih untuk kita dari segi kesehatan atau lain sebagainya. Contohnya seperti baterai, sisa-sisa obat-obatan itu tidak baik gitu ditumpuk lebih lama atau tidak didaur ulang kembali. Oke, lanjutnya. Selanjutnya ada sumber sampah nih. Sumber sampah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah domestik ini merupakan sampah yang biasanya berasal dari masyarakat, bekas sayur-sayuran masyarakat, itu biasanya sampah domestik. Kalau sampah non domestik yaitu sampah yang berasal dari pabrik atau dari rumah sakit gitu. Oke, di sini aku mengambil 5 nih dampak sampah nih terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran udara, di mana ketika sampah banyak menumpuk itu akan menyebabkan bau yang tidak sedap, mengganggu kita untuk beraktivitas. Maka itu sungguh-sungguh tidak baik ya kayak gitu ketika sampah itu sudah banyak menumpuk. Yang kedua itu ada banjir, di mana ketika ada sampah nih banyak yang menumpuk, sampah banyak ada di got, maka itu akan menyebabkan banjir. Tidak ada penyerapan dari hutan atau tidak ada penyerapan dari pohon, itu akan menyebabkan banjir dan air meluap gitu. Yang ketiga ada pencemaran air, di mana pencemaran air ini ketika sampah sudah masuk ke sungai dan itu akan menumpuk, maka sungai itu tidak bisa mengalir atau tidak bisa menampung air yang baru seperti itu. Dimana ketika sampah sudah banyak menumpuk, itu akan menjadi masalah baru lagi, yaitu kembali lagi ke poin yang kedua, itu akan menjadi banjir. Yang keempat itu pencemaran tanah, dimana ketika sampah sudah banyak menumpuk, dia akan banyak tertimbun oleh tanah, dan tanah menjadi tidak subur ketika ada banyak berbagai macam sampah gitu. Sampah yang untuk pencemaran tanah ini seperti ya sampah plastik atau sampah yang tidak bisa dimakan oleh
tanah seperti itu. Yang kelima itu adalah kemacetan lalu lintas, di mana ketika sampah sudah menumpuk maka akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang sangat begitu panjang pastinya, di mana sampah yang tidak dibersihkan di tepi jalan itu akan menimbulkan masalah baru lagi, yaitu kemacetan lalu lintas ini. Oke, ada beberapa program nih yang saya tawarkan kepada masyarakat ataupun pemerintah dan industri. Yang pertama itu dari segi masyarakat, di mana kita nih sebagai mahasiswa pasti ketika kita maunya berguna nih buat masyarakat, maka dari itu kita bisa melakukan bina desa nih. Di mana di dalam bina desa tersebut kita mengedukasi masyarakat gimana sih cara mengolah sampah rumah tangga itu bisa dijadikan apa, sampah dari plastik itu bisa dijadikan apa, di mana sampah organik tersebut bisa dijadikan biogas untuk pengganti dari gas rumah tangga. Di situ juga kita mengajarkan mereka gimana untuk menjadi lebih kreatif lah seperti itu, gimana mengelola sampah yang baik seperti itu, dan bisa menjadi penunjang perekonomian mereka juga. Yang kedua adalah memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan B3. Di mana di sini ketika kita sudah turun ke masyarakat pasti kita akan memilah-milah nih gitu, gimana sampah mana sih yang baik, sampah mana yang tidak baik gitu kan. Maka dari itu ketika sudah terpisahkan, sampah organik itu kembali lagi tadi bisa menjadi ya sumber gas lagi nih buat masyarakat. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke saluran air, di mana ini merupakan tugas kita bersama nih, yaitu masyarakat, pemerintah maupun pelaku industri juga. Itu jangan sekali-sekali membuang sampah di dalam selokan atau got-got seperti itu, jangan, karena itu bisa menimbulkan masalah baru lagi, banjir seperti tadi, dan juga bau yang tidak sedap. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat tuh janganlah gitu buang sampah sembarangan, kayak gitu, buanglah sampah di tempatnya. Dan yang keempat itu ada memisahkan sampah plastik yang bisa didaur ulang menjadi kreasi kreatif seperti itu. Dimana di sini ya kembali lagi tadi ya saya bilang bahwa masyarakat itu bisa menjadi kreatif ketika memang ada barangnya juga seperti itu. Sampah seperti plastik, kaleng ataupun lain sebagainya, botol segala macam itu bisa didaur ulang dan itu bisa menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat, dan ya itu bisa menunjang ekonomi mereka juga. Dan untuk pemerintah nih ada dua yang harus diperhatikan baik-baik. Pertama, itu menyediakan tempat sampah berbasis organik, anorganik. Ketiga, di mana di setiap sudut-sudut kota, desa ataupun dusunnya, dari segi pemerintahan tuh harus menyediakan sampah-sampah seperti itu agar dari masyarakat itu setelah kita edukasi itu bisa membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Jika dia organik, jika sampah makanan, maka ya dibuang ke tempat organik seperti itu. Yang kedua itu sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi biji sampah, di mana di sini sampah anorganik ini ya seperti botol, plastik, sampah-sampah yang sifatnya plastik itu bisa didaur ulang menjadi biji sampah. Biji sampah atau biji yang biasanya digunakan untuk membuat produk yang baru lagi seperti itu. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya itu adalah pelaku industri, di mana sebagai pelaku industri itu ya pasti ada limbahnya lagi dong, pasti ada sampahnya lagi kayak gitu. Dan sampah di sini bagi pelaku industri ya limbah tersebut gitu. Jadi mereka tuh harus bisa menyuling kembali gitu. Limbah-limbah mereka tuh mana sih limbah yang baik untuk masyarakat seperti itu. Oke, kesimpulan dari ini setiap komponen masyarakat itu harus bekerja sama untuk menanggulangi sampah itu, dan juga kita sebagai mahasiswa juga harus bersama-sama untuk membersamai masyarakat. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.